Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan, yaitu yang tertulis dalam kitab Ibrani 13 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Dan yang menjadi tema firman kehidupan kita adalah jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita hari ini penekanannya adalah berbuat baik dan memberi bantuan. Kemudian tindakan ini, yaitu tindakan berbuat baik dan memberi bantuan itu diklaim sebagai korban-korban yang berkenan kepada Allah. Berbuat baik dan memberi bantuan dapat kita golongkan kepada tindakan kebaikan. Melakukan perbuatan kebaikan kepada sesama atau melakukan hal yang baik, termasuk memberi bantuan agar beban orang lain lebih ringan atau agar orang lain tertolong. Berbuat baik dan memberi bantuan adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Kebaikan adalah merupakan sifat ilahi yang harus terpancar dari kehidupan orang-orang percaya. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus adalah teladan kebaikan. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang, tanpa membedakan status atau latar belakangnya. Tuhan Yesus menyembuhkan yang sakit, memberi makan orang banyak, melepaskan yang terbelenggu, dan semuanya itu dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan kasih. Yesus telah hadir di dunia ini sebagai terang, dan kita orang-orang percaya terpanggil menjadi anak-anak terang. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Efesus, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan kebenaran. Efesus 5 ayat 8-9. Nas ini memberi penegasan bahwa terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi hidup kekristenan sebagai anak-anak terang tidak hanya sebatas pintar berkata-kata dengan ayat-ayat Alkitab. Tidak hanya dengan bibir saja yang bisa berkata-kata, tetapi harus ikut dengan perbuatan. Karena itu firman kehidupan hari ini menegaskan agar setiap orang Kristen jangan lupa untuk berbuat baik dan memberi bantuan. Dengan demikian, maka orang yang melihatmu akan terberkati dan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Seseorang yang hanya melihat ke dalam dirinya sendiri dan hanya memperhatikan segala kebutuhannya sendiri akan sulit untuk berbelas kasih kepada sesamanya. Padahal sesungguhnya berbuat baik kepada sesama, terlebih lagi kepada Tuhan, itu sama halnya kita sedang memiutangi Tuhan. Itu bisa kita baca dalam Amsal 19 ayat 17. Menolong sesama adalah bagian dari tindakan berbuat baik. Namun berbuat baik belum tentu bisa menolong orang lain karena manusia itu terbatas. Oleh sebab itu, semasih ada kesempatan bagi kita untuk melakukan kebaikan, maka lakukanlah. Janganlah lupa untuk berbuat baik, menolong orang lain. Bagaimana kita bisa dikenal sebagai orang baik jika kita tidak pernah membantu atau menolong orang lain? Lihatlah pribadi Kristus, di mana ia menolong hidup kita dari hukuman dosa, dan sebagai orang percaya, lihatlah perbuatannya yang ajaib. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, karena sifatnya
yang sementara itu, maka kita pun perlu memilih laku hidup yang tepat. Salah satunya adalah dengan berbuat baik di situasi apapun, kapanpun, dan dimanapun. Berbuat baik bisa mendatangkan ketenangan dan kenyamanan untuk hidupmu sendiri. Tak perlu mencemaskan atau mengkhawatirkan penilaian orang lain. Sebab tidak semua orang perlu paham akan situasimu. Karena itu berbuat baik tak harus selalu dikaitkan dengan penilaian orang lain terhadap diri kita. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas pagi yang indah, di mana Tuhan memberikan kami waktu, kesehatan, untuk melanjutkan kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan yang menyemangati kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itu kiranya yang menyertai kamu. Amin.